Yang pertama saya ingin menjelaskan singkat sampah dulu. Jadi kalau sampah yang ada di Bantar Gebang 55 juta tadi, kemudian kita bangun 4 PLTS, satu PLTS feeder perhariannya 2.500, itu kurang lebih mungkin sekitar 2.000 megawatt, 1.500 megawatt. Maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu. Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk merubah. Dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS. Maka persoalan sampah selesai, persoalan listrik yang terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant seawall. Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo. Sehingga total adalah 19 kilometer. Memang tidak kecil angkanya. Tetapi ini kan proyek untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih 5 triliun untuk seawall. Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden. Dan saya yakin pasti di internal Balai Kota akan bisa untuk memenuhi itu. Dari mana? Dananya sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya. Tetapi kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin pasti kami bisa dan kami mampu. Dengan catatan APBD itu kurang lebih 90-an T, PMA yang masuk kurang lebih 100-an T, PMDN mungkin sedikit di bawah itu setiap tahun, tentunya dalam batas wajar kelihatan kurang. Apakah ada keterbukaan dari pemerintah atau pemerintahan DKI untuk mengeluarkan bond atau municipal bond seperti yang dilakukan bukan hanya di negara-negara barat tapi di Tiongkok juga, di kota-kota, kabupaten, provinsi itu mereka berani sekali untuk mendanai proyek-proyek yang besar untuk jangka panjang. Mas Gita, itu udah pasti harus dan wajib dilakukan. Bukan persoalannya berani atau nggak berani. Karena bagaimanapun dalam, ya saya tahu Mas Gita, kita berdua latar belakangnya kan pebisnis. Jakarta sampai hari ini tidak di leverage. Coba kalau Jakarta di leverage, uangnya gede banget bisa dapat. Dan itulah yang belum dilakukan. Maka di internal saya bilang, sekarang ini silva kita rata-rata itu 5-6 triliun. Yang real silva mungkin 2-3 triliun, nggak apa-apa. Tetapi apapun, Jakarta ini kan revenue-nya udah pasti. Penduduknya kurang lebih 10 juta lebih. Kalau pagi, kalau jam kerja hampir 14-15 juta. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kita gunakan, kita leverage untuk yang tadi. Untuk mendapatkan bond dengan tentunya dengan bond yang murah lah. Dan saya yakin banyak ruang, banyak kesempatan yang bisa dilakukan untuk membangun Jakarta. Tetapi yang paling penting, paling utama adalah bagaimana masyarakat dunia bisa trust dengan Jakarta, bisa trust dengan pemerintahan Jakarta. Itulah yang sedang kita bangun sekarang ini. Mas, bagaimana cara yang tentunya rakyat itu diwakili lewat DPRD, tapi bagaimana agar masyarakat luas di DKI itu bisa memiliki narasi DKI ke depan? Ya, yang harus dilakukan, saya termasuk yang memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat di Jakarta kapan saja bisa ke Balai Kota. Tetapi saya juga menyampaikan, Jakarta punya Jaki. Kalau ada keluhan apapun bisa lewat Jaki. Tetapi kan ada kelompok masyarakat yang tidak puas lewat Jaki. Mereka pengen bertemu secara langsung dengan gubernurnya, atau dengan wakil gubernurnya, atau dengan pemerintahnya. Tidak apa-apa, yang seperti ini kita buka ruang seluas-luasnya. Saya bersyukur mempunyai hubungan yang sangat baik dengan DPRD Jakarta. Karena mereka semua melihat bahwa saya tidak punya beban pribadi atau beban apapun. Sehingga dengan demikian semua orang saya persilahkan untuk bisa datang ke Balai Kota
kapan saja untuk bisa berdialog, berkomunikasi dengan saya. Bahkan saya bilang, kebetulan mudah-mudahan ada di sini yang bukan dari fraksi yang tidak separtai dengan saya. Kalau saya ke lapangan, silakan semuanya untuk bisa bersama-sama dengan saya. Nggak harus dari partai saya. Dan sekarang mereka semua merasa nyaman punya gubernur yang bisa mengajak mereka bersama-sama ke lapangan untuk melihat persoalan itu. Mas Gita, terus terang saya kalau ke lapangan, memang problem utama yang di Jakarta ini yang menurut saya serius. Disparitasnya ini terlalu tinggi. Jadi semua ukuran pemerintahan di Jakarta, ini semuanya positif kecuali satu, Gini rasio. Jadi Gini rasio kita itu selalu naik. Karena memang perbedaan rasio orang kaya miskin di Jakarta termasuk tinggi. Persoalan-persoalan di Tanah Tinggi, Kampung Melati dan sebagainya, itulah yang kemudian ingin saya selesaikan di awal. Maka yang seperti ini saya bersyukur ketika ke lapangan saya didampingi hampir seluruh fraksi ikut. Jadi bukan hanya dari partai saya saja, semuanya ikut serta. Kemudian juga masyarakat dan juga para pejabat yang dari DKI, saya dengan lugas mengatakan, yang beginilah menjadi persoalan utama saya. Dan mudah-mudahan yang begini juga, misalnya lah, pasti Mas Gita nggak nyangka, di Cideng, Tanah Abang, Kampung Melati, nggak terlalu jauh dari pusat keramaian ibu kota, masih banyak orang yang belum punya MCK. Nah yang begini-beginilah yang kemudian saya selesaikan, saya ingin betul-betul saya selesaikan. Karena ini menurut saya tidak manusiawi. Sehingga dengan demikian ini menjadi prioritas utama saya. Dan apakah bisa, saya yakin dengan dukungan bapak-bapak semua pejabat yang ada di balai kota, saya yakin pasti bisa. Christian